1. Bab 1. Pagi hari di kota Praja, kota Wushan. Sebuah kota kecil biasa yang terletak di kerajaan Fenlai. Di sebelah barat pegunungan binatang ajaib, pegunungan terbesar di benua Yulan. Saat matahari pagi terbit, di kota Wushan, masih ada sedikit udara dingin dan murni menjelang fajar. Namun, sebenarnya seluruh warga kota kecil ini sudah keluar untuk mulai bekerja. Bahkan anak-anak berusia 6 atau 7 tahun sudah bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk memulai senam pagi tradisional mereka. Di area kosong di wilayah timur kota Wushan, hangatnya sinar matahari pagi menembus pepohonan di sekitarnya, meninggalkan bintik-bintik cahaya berserakan di tanah kosong. Sekelompok besar anak-anak terlihat di sana. Jumlahnya kira-kira 1 atau 200 orang. Anak-anak ini dipisahkan menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok dibagi menjadi beberapa baris. Semua anak berdiri diam. Wajah mereka serius. Kelompok anak-anak paling utara berusia sekitar 6 tahun. Kelompok di tengah, kira-kira berumur 9 sampai 12 tahun. Yang di selatan, berusia 13 hingga 16 tahun. Di depan sekelompok besar anak-anak ini, ada 3 pria parubaya berbadan tegap. Ketiganya mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang berpotongan kasar. Jika Anda ingin menjadi pejuang yang kuat, Anda harus bekerja keras sejak muda. Pemimpin pria parubaya, kepala terangkat tinggi, tangan terlipat di belakang punggung, berkata kepada mereka dengan dingin. Dia menyapukan tatapannya yang dingin dan tajam ke arah kelompok anak-anak paling utara. Semua anak berusia 6 dan 7 tahun itu mengatupkan bibir, menatap pria dengan mata besar dan bulat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Nama pemimpinnya adalah Hilman Sierman. Dia adalah kapten penjaga klan Baruch Baluk, klan bangsawan yang memiliki kota Wushan. Kalian semua adalah orang biasa. Berbeda dengan keluarga bangsawan tersebut, Anda tidak akan memiliki akses ke manual rahasia apapun yang mengajarkan Anda cara mengembangkan pertempuran Ki-Doki. Jika Anda ingin menjadi seseorang yang berharga, jika Anda ingin dihormati, maka Anda semua harus menggunakan cara yang paling kuno, paling sederhana, dan paling mendasar untuk meningkatkan diri, melalui melatih tubuh Anda, dan membangun kekuatan Anda. Apa aku jelas? Hilman menyapu sekelompok anak-anak itu dengan tatapannya. Dipahami, suara anak-anak itu menjawab dengan serempak. Bagus, puas. Hilman dengan dingin mengangguk. Mata anak-anak berusia 6 tahun menunjukkan kebingungannya, sedangkan mata para remaja menjadi sangat bertekad. Mereka memahami arti di balik perkataan Hilman. Hampir setiap laki-laki di benua Yulan akan berolahraga sangat keras sejak usia sangat muda. Jika ada yang mengendur, di masa depan, mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Uang dan kekuasaan, inilah hal-hal yang menentukan status seorang pria. Laki-laki tanpa kekuasaan akan dipandang rendah bahkan oleh perempuan. Jika seseorang ingin orang tuanya bangga, ingin wanita memujanya, ingin hidup mulia, maka mereka harus menjadi pejuang yang kuat. Semuanya adalah orang biasa. Tak satu pun dari mereka yang memiliki akses ke manual berharga manapun yang mengajarkan seni mengolah pertempuran Ki. Satu-satunya jalan mereka menuju kejayaan adalah dengan berolahraga sejak usia muda dan mengumpulkan kekuatan. Kerja keras yang pahit, mereka akan bekerja lebih keras daripada para bangsawan itu, menghabiskan lebih banyak energi dan darah mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Saat matahari terbit di pagi hari, segala sesuatu mulai berkembang. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerap energi alami dari lingkungan sekitar Anda dan meningkatkan pengondisian tubuh kita. Aturan yang sama seperti biasanya, kaki terbuka lebar, selebar bahu Anda. Kedua lutut sedikit ditekuk, kedua tangan ditekan ke bawah di pinggang. Ambillah, sikap membangun Ki. Saat mengambil posisi ini, ingatlah, fokuskan konsentrasi Anda, pertahankan pikiran yang tenang, dan bernapaslah secara alami. Hilman dengan dingin menginstruksikan, sikap membangun Ki adalah cara paling sederhana namun paling efektif untuk melatih tubuh seseorang. Hal ini didasarkan pada pengalaman generasi nenek moyang. Hampir 200 anak segera mengambil posisi, sikap membangun Ki. Ingat, fokuskan konsentrasi, jaga pikiran tetap tenang, dan bernapaslah secara alami.
Hilman berkata dengan dingin sambil berjalan di tengah-tengah anak-anak. Sekilas, dia tahu bahwa para remaja di kelompok selatan semuanya menjaga pendirian dengan tenang dan bernapas secara alami. Pada saat yang sama, mereka semua mencapai tujuan untuk menjadi stabil dan mantap pada pendiriannya. Jelas sekali, mereka telah mencapai tingkat kemahiran tertentu dalam sikap membangun ki. Namun saat melihat ke arah kelompok anak-anak paling utara, dengan pinggang dan lutut yang bengkok pada derajat yang aneh, kaki mereka rileks dan kendur. Jelas bagi Hilman bahwa mereka berdiri dengan tidak stabil dan tanpa kekuatan apapun. Hilman berkata kepada dua pria parubaya lainnya, "Kalian berdua, ambil alih kelompok selatan dan kelompok tengah. Saya akan mengurus anak bungsu." "Ya, Kapten." Kedua pria parubaya itu langsung menurut, memperhatikan kedua kelompok itu dengan baik. Seringkali, mereka menendang kaki remaja tersebut, memeriksa siapa yang berdiri kokoh dan siapa yang tidak. Hilman berjalan menuju kelompok anak-anak di utara. Anak-anak itu langsung menjadi gugup. "Sial, kepala monster datang." Seorang anak berambut emas dengan mata besar dan cerah bernama Hadili, berkata dengan suara rendah. Hilman melangkah ke tengah-tengah anak-anak, menatap mereka. Wajahnya dingin, tapi di dalam hatinya, dia menghela nafas. Anak-anak ini masih terlalu muda. Mereka terlalu kekurangan kebijaksanaan dan kekuatan. Saya tidak bisa menuntut terlalu banyak dari mereka. Namun, ada baiknya mereka tetap berolahraga sejak usia muda. Jika mereka bekerja keras sejak usia muda, di masa depan, saat berada di medan perang, mereka akan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Dan untuk mengajar anak kecil, membuat mereka tertarik adalah cara yang paling efektif. Jika dia memaksanya terlalu keras, efeknya akan sebaliknya. Kalian semua, berdiri teguh. Hilman dengan dingin mendengus. Seketika semua anak-anak menegakkan tubuh, membusungkan dada dan menatap lurus ke depan. Seulas senyum terlihat di bibir Hilman. Dia kemudian pindah ke depan dan melepas bajunya. Garis-garis yang melintasi otot-otot kuat di tubuhnya membuat mata semua anak terbelalak. Bahkan anak-anak di kelompok tengah dan kelompok selatan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, mengagumi fisiknya. Selain ototnya yang sempurna, di tubuh bagian atas Hilman yang telanjang, terdapat banyak bekas luka pisau, bekas pedang, dan puluhan luka lama lainnya. Semua anak menatap luka itu. Mata mereka bersinar. Bekas luka pisau, bekas luka pedang. Ini adalah medali pria. Dalam hati mereka, mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Hilman. Hilman, seorang pejuang perkasa dari peringkat ke-6. Seorang pejuang yang lahir dari perjuangan hidup dan mati. Bahkan di kota-kota besar, ia akan menjadi individu yang luar biasa. Di kota kecil Wushan, dia adalah pria yang dihormati setiap orang. Melihat tatapan penuh semangat dari anak-anak, Hilman tidak bisa menahan senyum tipisnya. Dia ingin membangkitkan rasa pemujaan pada anak-anak, keinginan untuk menjadi seperti dia. Dengan begitu, mereka akan bekerja lebih keras dan lebih termotivasi. Ayo tambahkan lebih banyak bahan bakar ke dalam api. Hilman diam-diam menyeringai, lalu berjalan di depan sebuah batu besar yang beratnya 3 atau 400 pon. Dengan satu tangan, Hilman meraih batu itu. Dengan sangat santai, dia mulai mengacungkannya. Batu seberat 300 pon itu, di tangan Hilman, tampak seringan kayu. Semua rahang anak-anak itu ternganga, dan mata mereka melebar. Terlalu ringan. Lori Luorui, jika kamu punya waktu luang setelah latihan, pergilah dan ambilkan batu yang lebih besar untukku. Dengan lemparan biasa, Hilman membuat batu itu terbang beberapa puluh meter. Menabrak, itu menghantam tanah di sebelah pohon besar, dan seluruh tanah bergetar. Hilman dengan santai berjalan di depan beberapa batu acak. Hilman menarik napas dalam-dalam. Semua pembuluh darah di tubuh berototnya menonjol keluar, saat Hilman langsung menghantam batu besar berwarna kebiruan di dekatnya. Tinjunya menghancurkan udara, menciptakan suara melolong yang membuat semua anak yang menonton semakin melebarkan mata mereka. Tinju kuat Hilman langsung menghantam batu besar itu. Menabrak, suara kepalan tangan yang menghantam batu besar membuat hati semua anak bergetar. Itu adalah batu besar berwarna biru yang sangat keras.
Batu besar berwarna biru itu bergetar. Tiba-tiba, 6 atau 7 retakan raksasa muncul di atasnya. Seperti bunyi, peng. Retakan itu terbelah menjadi 4 atau 5 bagian. Namun di tangan Hilman, tidak terlihat sedikit pun luka. Kapten tetap tangguh seperti biasanya. Lori, salah satu dari 2 pria parubaya lainnya, tertawa ketika Hilman berjalan kembali ke arah mereka. Pria lainnya, Roger Luoji, juga berjalan mendekat. Biasanya saat anak-anak berlatih, sikap membangun Ki, tibalah saatnya mereka bertiga bersantai dan leluasa ngobrol, sambil memperhatikan siapa saja anak yang memutuskan untuk mengendur. Hilman tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mustahil, di masa lalu, ketika saya masih menjadi tentara, setiap hari saya berlatih gila-gilaan. Sementara di medan perang, saya terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang berdarah. Saat ini, yang saya lakukan hanyalah bersantai dan sedikit meregangkan otot di pagi hari. Saya tidak dipenuhi dengan energi sebanyak dulu. Semua anak menatap Hilman dengan penuh hormat. Batu besar berwarna biru itu hancur hanya dengan 1 pukulan dari tinjunya. Kekuatan macam apa ini? Dan batu seberat 3 atau 400 pon itu dengan mudahnya dilempar hanya dengan 1 jentikan tangan. Kekuatan macam apa ini? Hilman menoleh, menatap anak-anak. Dia sangat puas dengan reaksi anak-anak. Ingat, meskipun Anda tidak dapat mengembangkan ki pertempuran, pada prinsipnya, jika Anda mencapai potensi tubuh Anda sepenuhnya, Anda masih bisa menjadi pejuang peringkat ke-6. Dan prajurit peringkat 6, saat memasuki tentara, dapat dengan mudah menjadi perwira tingkat menengah. Dan dengan mudah mendapatkan manual militer yang mengajarkan seseorang cara mengolah ki pertempuran. Sekalipun Anda tidak bisa menjadi prajurit tingkat 6, dan hanya bisa menjadi prajurit biasa tingkat pertama, Anda tetap memenuhi syarat untuk masuk militer. Ingat, jika seorang pria bahkan tidak mampu menjadi seorang prajurit peringkat pertama, pria itu tidak dapat dianggap sebagai pria sama sekali. Iklan oleh Pub Future. Jika Anda seorang pria, maka Anda harus mengangkat dada tinggi-tinggi, menyambut segala tantangan, dan tidak takut pada apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, senyuman muncul di wajah semua anak berusia 6 dan 7 tahun. Semuanya memaksakan diri untuk tetap tanpa ekspresi. Kata-kata ini adalah mantra yang sering diucapkan Hilman, dan dia mengulangi kata-kata ini tanpa henti kepada anak-anak. Kalian semua, berdiri tegak. Lihatlah orang yang lebih tua di selatan. Lalu lihat bagaimana keadaanmu. Hilman mengecam mereka. Semua anak berusia 6 tahun itu segera berusaha mengatur pendiriannya agar lebih stabil. Setelah beberapa saat, anak berusia 6 dan 7 tahun itu mulai goyah. Semua anak merasa kaki mereka kram hebat, tapi mereka mengertakkan gigi. Namun setelah bertahan beberapa saat, anak-anak itu mulai terjatuh dan duduk di tanah. Satu demi satu. Wajah Hilman dingin dan tidak berperasaan. Tapi di dalam hatinya, dia diam-diam mengangguk. Ia masih sangat puas dengan penampilan anak berusia 6 dan 7 tahun tersebut. Setelah beberapa saat, beberapa dari anak usia 10 tahun di kelompok tengah juga tidak dapat bertahan lagi. Dan satu persatu, mereka mulai terjatuh juga. Bertahanlah selama kamu bisa. Aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika di masa depan, kamu lebih lemah dari rekan-rekanmu, maka tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Hilman berkata dengan dingin. Lori tiba-tiba menatap, heran, pada kelompok utara. Pada saat ini, banyak anak-anak di kelompok tengah yang terjatuh. Namun di kelompok utara, seorang anak berusia 6 tahun masih kuat bertahan. Ini pasti hari pertama Linley berlatih. Siapa yang mengira dia begitu tangguh? Lori berkata, takjub. Kali berikutnya dia, Roger dan Hilman juga memperhatikan. Melihat ke arah itu, mereka melihat di utara. Seorang anak laki-laki berambut coklat masih memegang teguh. Bibirnya terkatup rapat. Anak laki-laki itu menatap penuh tekad ke depan. Kedua tangannya mengepal erat hingga kepalan tangannya memutih. Ekspresi terkejut dan senang muncul di mata Hilman. Anak yang baik, Hilman diam-diam memuji. Meski baru berusia 6 tahun, ia mampu mempertahankan sikap membangun ki, seperti anak-anak berusia 10 tahun. Linley, nama lengkap Linley Baruch.
adalah putra tertua dan pewaris klan Baruch yang memerintah kota Wushan. Klan Baruch adalah klan yang sangat tua. Dahulu, kota ini sangat makmur. Namun setelah ribuan tahun, hanya tersisa 3 anggota. Pemimpin klan, Hokkuo Baruch, dan kedua putranya. Putra sulungnya adalah Linley Baruch, berusia 6 tahun. Putra bungsunya, Warton Wodun Baruch, baru berusia 2 tahun. Adapun istrinya, ketika melahirkan anak bungsunya, ia meninggal dunia di tengah proses melahirkan. Kakek Linley juga sudah meninggal, kehilangan nyawanya dalam pertempuran. Kaki Linley gemetar, meski kemauannya kuat, otot kakinya tegang hingga batas maksimalnya dan mulai gemetar tak terkendali. Dia akhirnya pingsan dan duduk. Linley, bagaimana perasaanmu? Sambil tersenyum, Hilman berjalan ke arahnya. Linley tersenyum, memperlihatkan gigi taring kecilnya. Saya baik-baik saja, Paman Hilman. Sebagai kapten pengawal klan Baruch, Hilman telah menyaksikan Linley tumbuh dewasa. Tentu saja, keduanya sangat dekat. Bagus sekali, kamu bertingkah seperti laki-laki. Hilman menepuk kepala Linley. Segera, rambut di kepala Linley menjadi acak-acakan seperti rumput yang tertiup angin. Haha, Linley menyeringai lebar. Dalam hatinya ia merasa sangat senang dipuji oleh Hilman. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan latihan. Pola pelatihan untuk anak usia 6 dan 7 tahun jauh lebih santai. Namun bagi para remaja, sistem pelatihannya sangat ketat. Sekelompok besar anak-anak, termasuk anak-anak berusia 6 dan 7 tahun, berbaring dengan kepala dan kaki masing-masing di atas batu datar, hanya mengandalkan kekuatan di pinggang mereka untuk tetap lurus. Pinggang dan paha membentuk daerah segitiga. Hilman memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan area yang dia gambarkan. Area ini adalah inti seseorang. Kecepatan dan kekuatan semuanya berasal dari inti segitiga ini, menjadikan wilayah ini sangat penting. Saat Hilman berbicara, dia terus berjalan, dengan cermat memeriksa para pemuda untuk melihat apakah gerakan mereka benar. Kencangkan itu, pinggangmu harus lurus. Hilman bergemuruh. Segera, pinggang banyak anak muda menjadi tegak. Ini adalah hari pertama pelatihan Linley. Kepala mungil dan kakinya sama-sama rata di atas batu. Tapi pada saat ini, Linley sudah bisa merasakan pinggangnya semakin kencang dan panas. Tunggu, harus tahan. Aku yang terbaik. Linley terus menyemangati dirinya sendiri. Tubuh Linley selalu sangat kuat. Bahkan saat masih bayi, dia hampir tidak pernah sakit. Mengingat dia juga bekerja sangat keras. Baginya untuk berprestasi bukanlah hal yang istimewa. Gedebuk, anak pertama terjatuh. Namun batu yang mereka gunakan sebagai bantal dan pijakan kaki hanya setinggi 20 cm. Sehingga meski terjatuh, tidak terlalu sakit. Di benua Yulan, tukang emas menggunakan standar panjang 1 meter sama dengan 10 desimeter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Gedebuk, gedebuk, seiring berjalannya waktu, semakin banyak anak yang tidak dapat bertahan lagi. Linley mengertakkan gigi. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa sesak di pinggangnya telah mencapai batas daya tahannya, hingga hampir mati rasa. Tubuhku terasa sangat berat, saya hampir tidak bisa mengendalikannya. Tunggu, harus tunggu sebentar lagi. Pada titik ini, dari anak usia 6 hingga 8 tahun, hanya Linley yang tersisa. Menatap Linley, Hilman tidak bisa menahan rasa terkejut dan gembira. Truk, Hilman tiba-tiba berteriak, "Kapten!" Lori segera menegakkan tubuh, menunggu perintahnya.